Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Aludin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana komunikasi antar generasi di ruang digital, menunjukkan perbedaan yang cukup antara generasi milenial dan generasi Z atau generasi sekarang. Terutama dalam cara memilih platform, menggunakan bahasa, serta mengekspresikan diri secara emosional dan sosial. Dalam konteks semi akademik, perbedaan ini dapat dideskripsi melalui beberapa dimensi utama seperti struktur komunikasi, gaya komunikasi, gaya bahasa, pilihan media, serta nuansa emosional dan sosial yang mereka bangun. Kemudian struktur dan kecepatan komunikasi. Mereka generasi milenial cenderung menggunakan komunikasi digital dengan struktur yang lebih terencana dan relatif panjang. Mereka masih membawa pola komunikasi yang dipengaruhi transisi dari media konvensional ke digital. Sehingga sering menggunakan rangkaian kalimat yang jelas, memilih konteks, dan kadang semi formal, terutama dalam komunikasi kerja atau profesional. Di sisi lain, generasi Z atau anak muda lebih mengutamakan komunikasi yang cepat, singkat, dan instan. Mereka cenderung langsung ke inti, menghindari penjelasan bertele-tele, serta mengandalkan balasan yang spontan dan responsif di ruang percakapan digital seperti DM, grup chat, dan kolom komentar. Gaya bahasa dan formalitas dalam komunikasi. Dalam konteks gaya bahasa, milenial masih menunjukkan keseimbangan antara formalitas dan tetap menjaga batas kesantunan. Mereka memiliki bahasa gaul namun tetap berhati-hati terhadap akurasi informasi dan kesan yang ditimbulkan, sehingga sering muncul nada yang agak terkontrol dan dipikirkan sebelum dikirim. Berbeda dengan generasi Z yang lebih eksplisit dalam menggunakan bahasa gaul dan slang, singkatan, serta kode-kode kebudayaan digital, memes, atau referensi konten populer dan istilah internal komunitas. Bagi mereka, keaslian ekspresi, identitas, dan nuansa emosi seringkali lebih prioritas dibanding formalitas atau struktur kalimat yang sempurna. Pilihan platform dan pola penggunaan. Secara penggunaan platform, milenial masih terlihat akrab dengan media sosial yang lebih berorientasi teks dan gambar statis seperti Facebook, WhatsApp, dan LinkedIn, serta masih menggunakan email sebagai sarana komunikasi formal, terutama di lingkungan kerja atau akademik. Mereka cenderung memanfaatkan media ini untuk membangun relasi jangka panjang, berbagi konten yang lebih naratif, dan memperkuat jaring profesional. Sebaliknya, generasi Z lebih dominan bergerak di platform yang bersifat visual interaktif dan berbasis konten singkat seperti TikTok, Instagram, Reels dan Story, YouTube Short, serta aplikasi pesan instan dengan fitur audio note dan emoji beragam. Interaksi mereka lebih sering bersifat dinamis sebagai cepat berganti time dan sangat bergantung pada konten audio visual yang dikonsumsi. Nuansa emosional, identitas, dan ekspresi sosial. Dalam hal ekspresi emosional, milenial cenderung menyampaikan perasaan dan pengalaman melalui narasi panjang dan caption reflektif dan status yang tercurah dalam paragraf teks. Mereka tetap menjaga batas antara privasi dan publik, sehingga lebih selektif untuk berbagi kisah hidup secara terbuka. Sebaliknya, generasi Z itu lebih terbuka dan eksplisit dalam berbicara tentang kesehatan mental, identitas, dan orientasi isu sosial. Namun seringkali dikemas dengan bentuk pendek, video pendek, meme, atau audio atau kolase visual. Mereka cenderung membangun koneksi sosial melalui kefrankan emotif, dukungan komunitas daring, dan partisipasi dalam gerakan-gerakan sosial digital. Kemudian ada implikasi dalam konteks ruang digital. Secara keseluruhan, perbedaan komunikasi milenial dan Gen Z dalam ruang digital mencerminkan dua gaya berbeda dalam
beradaptasi dengan teknologi. Milenial lebih mencerminkan, menjelaskan melalui narasi terstruktur. Sementara Gen Z lebih menunjukkan melalui ekspresi visual, singkatan bahasa, dan kode-kode komunitas. Dalam konteks interaksi lintas generasi, misalnya di dunia kerja, pendidikan, atau media sosial publik, pola ini dapat menimbulkan tantangan pemahaman, namun di sisi lain membuka peluang bagi interaksi, gaya komunikasi yang lebih beragam, inklusif, dan responsif terhadap perubahan budaya. Itu beberapa penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang perbedaan gaya komunikasi penggunaan media sosial antara milenial dan Gen Z. Cukup sekian dari saya, kurang-kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.